Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Dedi Muhairil dari program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Kali ini saya akan membahas materi terkait sejarah sastra pada periode 1945 sampai 1953. Ada apa saja sih yang terjadi pada periode ini? Penasaran kan? Mari simak video ini sampai habis. Pertama, ada angkatan 45. Munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa. Bukan bahasa buku, tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya sehingga bernilai sastra. Banyak orang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar sastra Indonesia lahir, sedangkan Amir Hamzah, Sanusi Pane, Takdir Alis Cahbana, dan lainnya hanya sastra Melayu saja. Namun pendapat ini tidak dapat diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam para pendahulunya. Pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggang dibuat dan diumumkan. Ketika itu Chairil Anwar sudah meninggal. Surat kepercayaan itu semacam pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan perkumpulan yang berwarna, yakni Gelanggang Seniman Merdeka. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1947. Tentunya pada masa Chairil Anwar selagi ia hidup. Sebagai media tempat para seniman, yakni Gelanggang Seniman Merdeka, ia bergerak dalam warta sepekan. Siasat yang dipimpin oleh Rosihan Anwar, dibuka ruangan kebudayaan yang diberi nama Gelanggang yang semula dipimpin oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apik. Surat kepercayaan Gelanggang pertama kali diumumkan dalam ruang kebudayaan Majalah. Meskipun tidak ada hubungan organitoris antara angkatan 45 yang bukan organisasi dengan perkumpulan Gelanggang Seniman Merdeka, hingga sekarang orang berpaling kepada surat kepercayaan. Dan mereka ini berpaling kepada surat kepercayaan tersebut kalau hendak merumuskan konsep 45 tentang hidup dan seni. Karena Gelanggang Seniman Merdeka terkumpul tokoh-tokoh sastra dan seniman yang dikenal sebagai angkatan 45. Ya, adapun beberapa tokoh yang terlibat pada masa ini, yakni pada masa 1945 sampai 1953. Yang pertama ada Chairil Anwar. Ia dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai SMP saja, dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri, sehingga tulisan-tulisannya matang dan padat berisi. Kemudian yang kedua ada Asrul Sani dan Rifai Apik. Penyair Chairil Anwar yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka, yakni kedua tokoh ini. Ketiga penyair itu, yakni Chairil, Asrul, dan Rifai, biasanya dianggap sebagai trio pembaharu puisi Indonesia, pelopor angkatan 45. Kemudian yang ketiga ada Idrus. Ia lahir pada tanggal 21 September 1921. Biasanya
ia dianggap orang sebagai salah seorang tokoh pelopor angkatan 45. Namun, ia menolak atas penamaan itu. Kemudian yang keempat ada Ahdiat Kamiharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut yang bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis pada tahun 1968. Kemudian tokoh yang kelima ada Pramoedya Anantathur. Ia adalah pengarang yang sudah mulai mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra Indonesia pada tahun 1949 ketika cerpennya yang berjudul Blora yang ditulisnya dalam penjara diumumkannya dan romannya yang berjudul Perburuan pada tahun 1950 mendapat hadiah sembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Kemudian yang keenam ada Muchtar Lubis. Ia lebih terkenal sebagai wartawan. Surat kabar yang dipimpinnya, Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan yang tuduhan yang bukan-bukan. Kemudian yang ketujuh ada Utuy Tatang Sontani. Ia terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut, ia sangat mengedepankan individu dan meniadakan norma-norma masyarakat, agama, maupun moral yang ada. Yang kedelapan ada Sitor Situmorang. Kumpulan sajaknya yang berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing. Dalam kumpulan ini, Sitor kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Kemudian disusul oleh kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Dalam Sajak pada tahun 1955 dan yang ketiga berjudul Wajah Tak Bernama pada tahun 1956. Dari beberapa tokoh tadi ada pula para pengarang dari golongan wanita. Para pengarang ini yang dari golongan wanita itu jumlahnya tidak banyak. Sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti Ida Nasution, Walujati, Kertapati, Sani, dan Surwasi Joyo Puspito. Kemudian yang selanjutnya ada pula beberapa pengarang lain. Yang pertama ada P. Sengojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Supirman. Ia memang dikenal sebagai pengarang yang sangat menggunakan nama samaran ini. Ia begitu gemar. Hasil karyanya kebanyakan diterbitkan dalam majalah, antara lain Panjaraja, Zenit, Gelanggang, Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Kemudian yang kedua ada Muhammad Ali. Ia mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Marichar. Ia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak esai dan terjemahan. Kemudian yang ketiga ada Dodong Dwiparaja. Ia mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya pada tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikan dalam sebagai
berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Gema Suasana, Gelanggang, Siasat, dan Budaya Jaya. Sedangkan puisinya yang mutakhir pada tahun 1973 sampai 1994 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Kemudian yang keempat ada Hardi S. Hartowardoyo. Sastrawan ini merupakan sastrawan Indonesia. Ia terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Hardi Sulaiman Hartowardoyo. Dia lahir pada tanggal 18 Maret 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Hardi Sulaiman. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur dalam pengucapan kalimat maupun kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.